Saatnya Tuhan kami membuka hati bagi firman-Mu. Kiranya roh Tuhan mengurapi hati serta pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang kami dengar, kami dapat melakukannya di dalam seluruh gerak kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikannya, dan seluruh umat Tuhan yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada bulan ini kita akan berbicara mengenai kesehatan jiwa. Manusia yang diciptakan oleh Allah yang terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Allah menghendaki ketiga unsur ini sehat sempurna di hadapan Allah. Kalau ketiga unsur ini sehat, maka dapat dipastikan hubungan kita dengan Allah akan sangat baik. Hubungan kita dengan sesama juga akan sangat baik. Pada bulan yang lalu kita sudah bicara mengenai kesehatan roh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kesehatan roh itu jauh lebih penting dari semua kesehatan yang lain. Sebab kalau rohani kita sehat, kalaupun kita mati, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi kalau tubuh kita saja yang sehat, jiwa kita sehat, namun roh kita tidak sehat, lalu kita mati, maka tidak ada ruang, tidak ada tempat bagi kita di dalam kerajaan Allah. Tapi sebaiknya tiga unsur ini sehat, sempurna. Di minggu yang pertama ini, saudaraku sekalian, kita akan berbicara mengenai batin yang teguh. Batin yang teguh. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, apa itu batin? Batin itu adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati kita. Sesuatu yang ada di dalam hati. Sesuatu yang menyangkut jiwa, perasaan kita. Maka seiring dengan umur, seiring dengan usia, hal-hal yang kelihatan ini, yang lahiriah ini, akan makin hari akan makin merosot. Paulus ungkapkan itu, meskipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot, itu pasti seiring dengan usia. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari lepas ke sehari. Unsur yang ada di dalam hati kita tetap kuat dan tetap teguh. Kita awali dari apa yang disaksikan oleh Ayub dalam pasal 30 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Ayat ini senada dengan yang Paulus ungkapkan, meskipun manusia lahiriah kami. Manusia lahiriah itu juga berbicara kenyataan hidup yang kita hadapi setiap hari. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Saudara juga tentu pasti mengetahui apa yang pernah dialami oleh Ayub.
kesengsaraan yang dialaminya tiada duanya. Tapi dia berkata, batinku bergelora dan tak kunjung diam. Batin yang teguh, batin yang kokoh, batin yang kuat, itu diperlukan atau kita harus memiliki supaya kita tetap kokoh dalam menghadapi seluruh kenyataan hidup yang pasti atau yang akan kita hadapi bersama. Bukalah Alkitab saudara bersama-sama dalam 1 Samuel pasal 30. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Di sana kita menemukan satu peristiwa yang hebat, luar biasa, yang dialami oleh Daud dan bangsa Israel. Kita awali di ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bangsa ini pernah mengalami satu peristiwa yang sangat menyakitkan di dalam hidup mereka. Ketika bangsa Amalek merampas seluruh harta benda mereka. Amalek merampas orang-orang mereka, istri bahkan anak-anak mereka menjadi tawanan. Dan ketika hal itu terjadi, akhirnya rakyat pun hendak melempari Daud dengan batu. Sekarang dia berdiri seorang diri, berhadapan dengan kondisi atau kesukaran yang amat luar biasa. Maka disebut Daud sangat terjepit. Dalam keadaan terjepit itu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan kemampuan, yaitu batin yang teguh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita pasti pernah mengalami keadaan terjepit. Semua kita bisa mengalaminya, atau mungkin banyak yang pernah mengalaminya. Karena berbagai kondisi yang akhirnya membuat iman kita bisa tergoncangkan. Tidak sedikit orang Kristen, orang percaya goncang imannya ketika mengalami kondisi seperti yang Daud alami, terjepit. Namun saudara-saudara, tidak demikian halnya dengan Daud. Kesulitan yang besar yang dialaminya membuat dia meratap, menangis sampai mereka kehabisan air mata. Namun dalam situasi terjepit itu, Daud tidak kehabisan iman. Tapi Alkitab tadi berkata malah memperkuat iman percayanya kepada Tuhan. Saudaraku, suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Masalah bisa datang kapan saja. Dan mengenai siapa saja.
tanpa bisa diduga atau diprediksi sebelumnya. Yang membuat seseorang bisa menang menghadapi masalah hidup bukan tergantung pada besar kecilnya masalah itu, tetapi tergantung pada besar kecilnya kemampuan kita dalam menghadapinya. Dalam pembacaan ini kita menemukan Daud menghadapi masalah, namun itu tidak membuatnya kalah. Saudara, apa respon Daud? Saat dia diperhadapkan dengan keadaan terjepit. Apa reaksinya? Apa sikapnya? Apa tindakannya? Yang pertama ayat 7-8 menyaksikan demikian. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Agar kita memiliki batin yang teguh, yang kuat, yang kokoh dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Belajar dari apa yang Daud lakukan, yang pertama, kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan artinya kita bertanya kepada Allah. Jangan pernah lakukan apapun, sekecil apapun, dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika Daud tertimpa masalah, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak meminta bantuan dari orang lain. Tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dia bertanya kepada Tuhan, dengan kata lain dia hidup dalam apa yang Tuhan tetapkan dalam dirinya. Saudara-saudara, kenapa dia hidup dalam pimpinan Tuhan? Kenapa orang cari Tuhan? Dengar, belajar dari apa yang Daud lakukan. Daud itu tahu. Daud itu sadar bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Daud mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya, hanyalah mereka yang sadar keterbatasan yang ada dalam dirinya. Hanyalah orang-orang yang sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanyalah orang yang sadar di luar Tuhan dia tidak bisa berbuat apapun. Itu sebabnya dia mencari Tuhan. Daud sadar. Sekali lagi Daud sadar kekuatannya tidak seberapa. Itu sebabnya dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua,
Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 demikian firman Allah. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari, 3 malam. Ia tidak makan, tidak minum selama 3 hari, 3 malam. Nah, dalam kisah ini digambarkan, saudara-saudara, ketika Daud menghadapi masalah, ternyata dia juga harus memberi pertolongan kepada orang lain. Oke, ya Bapak Ibu ya. Dia sudah bermasalah atau menghadapi masalah, tapi dia harus ulurkan tangannya untuk menolong orang yang sedang berhadapan dengan masalah. Masalah mereka beda. Kalau masalah Daud dia ingin dilempari. Kalau masalah yang satu ini dia kelaparan 3 hari. Tidak makan, tidak minum. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Ketika kita berhadapan dengan keadaan hidup, supaya batin kita tetap teguh. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita hidup dalam suatu tindakan nyata. Tindakan nyata yang pertama yang saya mau katakan adalah ketika saudara diperhadapkan dengan masalah, ingatlah ternyata bukan hanya saudara yang mengalaminya. Amin. Bukan hanya saudara. Ada orang lain. Itu akan memberi kita penghiburan dan kekuatan. Ternyata bukan hanya saya yang mengalaminya. Ternyata bukan hanya saya yang berhadapan dengan masalah. Di saat saya mengalami masalah, ada orang lain juga yang berhadapan dengan masalah hidup. Itu kenyataan hidup. Lalu tindakan nyata, saudara-saudara, kita harus berbuat baik. Ya. Dengan berbuat baik itu akan mengalihkan pikiran kita dari perasaan mengasihi diri sendiri. Berbuat baik membuat kita tidak fokus lagi pada masalah kita. Dengan berbuat baik kita sadar kita masih dapat menjadi saluran berkat buat orang lain. Hidup dalam tindakan nyata 2 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama sekali lagi, ingatlah bukan hanya saudara dan saya yang mengalami masalah itu. Ada orang lain. Yang kedua, Allah menghendaki di saat kita berhadapan dengan masalah, dengan kita berbagi, dengan kita memberi perhatian kepada orang yang berhadapan dengan masalah yang lain, akan membuat kita tidak fokus pada masalah kita, akan membuat kita tidak fokus pada diri kita sendiri. Saudara-saudara, kita belajar dari Daud, bahwa Daud tetap menjadi berkat meskipun dia sedang di tengah masalah. Inilah ciri orang yang batinnya kuat. Menjadi saluran berkat sekalipun dia sedang berada di tengah masalah. Yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Dan pada keesokan harinya, perhatikan baik, Daud menghancurkan mereka. Dari pagi-pagi buta, bayangkan, sampai matahari terbenam, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta.
Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Bayangkan sebagai seorang pemimpin, istrinya pun ikut menjadi tawanan. Dibawa kabur oleh orang Amalek. Rakyat biasa, anak-anaknya laki-laki dan perempuan ditawan, dibawa, dirampas oleh orang Amalek. Makanya Alkitab tadi berkata sangat pedih hati mereka. Maka Daud hendak dilempari dengan batu. Tapi garis bawahi kata keesokan harinya dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Berarti kurang lebih 12 jam. Dia harus berjuang untuk membebaskan para tawanan. Dia berjuang dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Kebenaran yang ketiga yang hendak diajarkan kepada kita adalah kita harus hidup dalam semangat. Semangat yang menyala, yang membara, yang berkobar. Saudara, seringkali yang terjadi dalam diri kita adalah kita langsung tak berdaya sebelum kita berhadapan dengan sebuah masalah. Dengan kata lain, orang pernah berkata kalah sebelum berperang. Karena diwarnai oleh sikap hidup selalu pesimis. Pesimis itu semboyan hidupnya adalah tidak mungkin. Mana bisa? Mana mungkin kita bisa? Itu pesimis. Tapi orang yang optimis itu akan berkata, kita pasti bisa. Kita pasti dapat melakukannya, mengalahkannya. Orang yang optimis itu adalah orang yang tidak melihat pada sumber masalah, tapi selalu memandang pada Allah yang memberikan pertolongan. Ingat saja Daud, ketika dia berhadapan dengan Goliat, semua orang sudah langsung mereka lemah, hanya melihat penampilan Goliat yang raksasa besar itu. Makanya tidak heran di dalam Alkitab ayahnya sendiri pun tidak mempercayai Daud punya kemampuan. Ayahnya sendiri. Abangnya sendiri pun tidak punya keyakinan bahwa adiknya ini sanggup. Abangnya sendiri. Siapa lagi yang menyaksikan kemampuan Daud? Raja Saul pun. Ketika Saul menyuruh untuk mencari seseorang yang berperang menghadapi Goliat, Alkitab mencatat ketika orang membawa Daud ke hadapan Saul, Saul menatap dan memandangnya dengan penuh keraguan karena dilihat terlalu kecil, terlalu anak-anak. Yang keempat, siapa yang menyaksikan kemampuan daripada Daud? Adalah Goliat sendiri. Ketika Daud datang dengan ketika Daud datang dengan umban di tangannya, dengan membawa batu-batu kecil, tongkat yang biasa dia pakai menggembalakan kambing domba ayahnya. Sementara Goliat yang diperlengkapi dengan pakaian perang, tombak dan lembing. Maka tidak heran kalau akhirnya Goliat mencela Daud dan berkata, anjingkah aku? Sehingga engkau datang dengan penampilan seperti itu. Dengan tangan kosong, tidak ada pakaian perang, dan kau hanya bawa tongkat. Tapi apa kata Daud menjawabnya? Engkau datang dengan tombak, pedang dan lembing. Daud bilang, tapi aku datang
dengan nama Tuhan semesta alam. Itu optimis. Haleluya, haleluya. Miliki semangat untuk memulai, melakukan, melaksanakan apapun juga. Maka sebagai hamba Tuhan saya tidak pernah ciut sedikit pun untuk apa yang kita sedang rencanakan di gereja ini. Sedikit pun saya tidak tawar. Ketika kita merencanakan untuk memperbesar bangunan ini, membangun bait Allah bagi Tuhan, walaupun sampai sekarang sepertinya belum nampak, saya tidak gentar sedikit pun. Saya belajar dari orang-orang ini. Kalau aku melihat diriku memang aku tidak bisa. Kalau aku melihat kemampuanku memang aku tak mungkin. Tapi aku melihat kemampuan yang ada pada Tuhan. Yang penting aku percaya pada Dia. Saudara, miliki semangat yang berkobar, yang membara. Sebab dengan demikian kita akan mampu. Karena firman Allah sudah ingatkan kita. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan biarkan kesulitan membuat kita malah menyerah dan tidak mau berusaha lagi. Pandang pada Tuhan. Daud tidak menyerah. Malah dia berjuang sehari penuh. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Sampai maksimal. Mari kita kerahkan seluruh daya kita, kemampuan kita. Selebihnya Tuhan punya urusan. Untuk menghadapi masalah yang ada, Daud mendapatkan hasil yang memuaskan karena dibekali, didasari pada semangat yang luar biasa. Yang keempat terakhir. Ayat yang ke-23, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Daud melihat bagaimana Tuhan menolong. Daud melihat bagaimana Tuhan menyerahkan semua apa yang sudah dirampas oleh orang-orang Amalek itu dikembalikan kepada mereka. Karena Tuhan bilang kejar. Engkau akan sanggup merampas kembali apa yang mereka ambil. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai kemarahan atau kekecewaan. Oke? Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan atau kekecewaan. Berarti yang keempat, supaya kita memiliki batin yang teguh, batin yang kuat dan kokoh, kita harus hidup dalam kasih dan pengampunan. Jangan pernah simpan dendam benci sedikit pun dalam hatimu kepada siapapun. Apakah orang itu pernah menyakiti hatimu? Bebaskan, lepaskan kasih dan pengampunan. Sama seperti Daud. Dia berkata tidak apa-apalah. Jangan. Karena Tuhan sudah menolong kita. Melindungi kita, menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita itu. Sekali lagi saudara-saudara, Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai kemarahan. Dan sadarkah kita banyak orang yang mungkin membuat kita kecewa. Terutama saat kita berada di tengah masalah. Namun agar kita bisa benar-benar menjadi seorang pemenang yang tangguh. Yang memiliki batin yang teguh.
kita harus mau mengampuni. Maka dengan demikian saudara-saudara, kita harus terus berdoa, bergumul, berjuang, memohon kepada Allah. Supaya batin kita dibaharui oleh Roh Tuhan. Seperti apa yang pemazmur ungkapkan dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tentu kita harus banyak berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kita kemampuan, memberikan kita kecakapan. Kalaupun kita harus berhadapan dengan situasi hidup yang mungkin sangat berat. Firman ini mengajarkan dan mengingatkan kita agar kita memiliki batin yang teguh dengan hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam tindakan nyata. Ketiga, hidup dalam semangat yang membara, tidak menyerah, dan hidup dalam kasih dan pengampunan. Sekali lagi doa kita, baharuilah batinku dengan roh yang teguh, ya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah mengajar dan memperlengkapi kami dengan firman-Mu, agar kami memiliki batin yang teguh. Kalaupun kami harus berhadapan dengan kehidupan, situasi hidup yang begitu berat. Karena kami sadar kekuatan kami ada pada Tuhan. Engkaulah satu-satunya andalan di dalam kehidupan kami. Meteraikanlah firman ini di dalam setiap loh hati kami umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.